Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Senang sekali ini kali keduanya saya dapat kesempatan diundang oleh Voice untuk bicara. Entah kenapa temanya kalah sama lagi. Sepertinya tema ini populer. Ada perbedaan. Kalau yang hampir beberapa bulan yang lalu saya di sini bicara tentang relasi hubungan seksual di dalam atau menurut perspektif Kama Sutra. Nah, hari ini kita bahasannya lebih dekat ke surrounding atau lingkungan kita. Kita akan bahas dimensi erotik candi di Nusantara. Nah, mungkin teman-teman sendiri di sini belum banyak yang tahu bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang sesungguhnya syarat dengan dimensi erotis. Kalau sudah baca makalah saya, dan sebenarnya saya sudah menulis di Jurnal Perempuan dan juga di web Our Voice secara lebih mendetail bagaimana kebudayaan di Nusantara. Saya bilangin Nusantara karena belum jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu di zaman Nusantara khususnya dari abad ke-8 sampai keemasannya abad ke-14, 14 sampai 15 ya, akhir kepemimpinan Majapahit, sebelum kerajaan Islam berdiri, itu sangat penuh dengan seksualitas. Tetapi tentunya pemaknaan seksualitas yang dulu pernah ada di kebudayaan Nusantara sama yang kita pahami sekarang, seksualitas tentunya sangat berbeda. Mungkin sebelum itu, karena hari ini kita akan membahas tentang Tantra Yana, ada baiknya kita memahami yang perlu diketahui, dan kadang-kadang kalau tidak menekuni bidang baik itu arkeologi maupun filsafat etnofilsafat seperti filsafat Nusantara misalnya, banyak yang tidak tahu betapa uniknya kearifan lokal di Indonesia. Indonesia itu sangat unik. Jadi kalau kita bicara tentang religinya khas Nusantara. Jadi bukan religi yang ada di India, juga bukan religi yang ada di Cina, budaya yang di Cina atau pemahaman yang impor dari India, tetapi khas Nusantara. Mengapa saya katakan khas dari Nusantara? Karena artefak, arca, bangunan, arsitektur, tulisan, karya tulis yang jumlahnya sangat banyak dalam bentuk kekawin, dalam bentuk pupuh, dari tuturan, dari yang sifatnya budaya tuturan sampai tulisan, menunjukkan betapa uniknya kebudayaan Indonesia, khas, saya bilang khas Indonesia. Nah, pada awalnya memang ada pengaruh pedagang-pedagang Gujarat yang di Indonesia datang, memang sudah membawa tradisi yang bernama tradisi Weda. Nah, tradisi Weda sangat berbeda kalau dibandingkan dengan yang ada di India, itu sangat berbeda dengan tradisi Weda yang dipahami di Indonesia. Nah, ini menunjukkan ada sinkretisme, ada akulturasi yang sifatnya itu sangat unik di Indonesia. Jadi perlu dipahami bahwa Indonesia itu sendiri punya kekhasan sistem religi. Nah, salah satu yang baru-baru ini saja digali, yang justru masih butuh banyak penelitian, dan pakarnya itu, salah satu pakarnya yang bukunya juga saya rujuk di dalam makalah saya, yaitu Profesor Edi Sediawati, adalah seorang pakar Siwa Buddha. Beliaulah yang pertama kali di dalam temuan saya, dalam penelitian saya, yang mengatakan secara akademik bahwa memang betul Siwa Buddha itu menyatu di Indonesia, dan penelitian itu dimulai oleh beliau. Dan sampai sekarang saya belum menemukan buku yang sekuat argumentasinya, sekuat yang beliau tulis. Kenapa dikatakan Siwa Buddha Tatwa itu sesuatu temuan yang luar biasa? Karena tentunya nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan selanjutnya. Misalnya, karena ini kajiannya lebih pada kajian Mas Hartoyo, inginnya saya banyak bicara tentang ada artefaknya, ada bangunannya. Jadi saya banyak menunjukkan bukti-bukti bagaimana kebudayaan di abad ke-8, ke-9 di masa itu. Nah, ini kalau Anda pergi ke Prambanan, di Prambanan, pergi ke Yogyakarta, sedikit keluar dari Prambanan, tidak sampai 10 menit dari Prambanan,
kita bisa temukan candi Hindu yang bernama Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari itu kalau kita lihat di foto ini kelihatannya seperti kecil, tapi ini besar sekali. Dan cara untuk mencapai ke dalam candi, kalau ada tulisan Sambisari itu turunnya itu sampai kira-kira berapa, hampir sampai 10 atau 8 meter turun ke bawah. Jadi agak turun ke bawah, di situ ada tangga ya, kita turun ke bawah. Nah, kekhasan candi Hindu Siwa di Indonesia biasanya mereka sifatnya, kalau candi Hindu itu bentuknya agak memanjang, terus selalu biasanya ada semacam labirinnya, kemudian ada ada 3 candi kecil di luarnya untuk mensimbolisasikan kekuatan 3 dewata Trimurti, biasanya Brahma, Wisnu, Siwa, selalu seperti itu. Kemudian kalau masuk ke dalam candi utama itu yang ditemukan adalah Linggayoni ini. Nah, saya terakhir ke Candi Sambisari itu hampir 3 tahun yang lalu ya, 2,5 tahun yang lalu. Saya sempat sembahyang di Linggayoni dan ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk yang Hindu saja, tapi dibuka untuk umum. Kalau nggak salah bayarnya sekitar 5.000 perak atau 2.500 perak. Uniknya, yang kenapa saya sampaikan Candi Hindu Sambisari ini unik, kita bisa lihat di sebelah kiri Linggayoni ini menyerupai, bukan hanya menyerupai, tapi memang merepresentasikan penis dan vagina. Nah, penis dan vagina ini dipuja oleh masyarakat setempat di kala itu pada abad ke-8 dan pada abad ke-9 sebagai representasi Tuhan. Nah, perbedaannya adalah Candi Sambisari ini dia letaknya di tengah kota bersamaan dengan Candi Prambanan, di mana mungkin bentuk, kalau saya studi, saya amatir, maksudnya saya suka arkeologi, tapi pengetahuan saya sangat amatir tentang arkeologi dibandingkan filsafat. Tapi sepengetahuan saya, candi-candi yang terletak di pusat kota biasanya tidak begitu sakral bila dibandingkan dengan candi yang letaknya di dekat gunung. Biasanya tempat peribadahan itu letaknya di dekat gunung. Jadi ini mungkin kalau zaman dulu itu ada masjid besarnya seperti apa ya, kalau masjid kan nggak perlu ada tempat lokasi yang ditakuti, dianggap sakral, dianggap penuh dengan mistik ya. Tapi kalau di tradisi Hindu Buddha, kalau kita lihat di Bali misalnya, Pura Besaki itu kan di kaki Gunung Agung ya. Jadi selalu posisinya menghadap ke lautan, kemudian membelakangi gunung. Selalu seperti itu, dianggap posisi yang menunjukkan kesucian. Mungkin ada juga ini lebih pada tempat ibadah yang berada di tengah kota, sama misalnya pura yang ada di daerah-daerah yang populasinya banyak orang misalnya. Nah, ini Candi Sambisari dianggap sebagai salah satu bukti Hindu yang berdekatan dengan Buddha. Nah, pada awalnya selanjutnya, nah kalau Anda pergi kira-kira sekitar 1 jam keluar dari Yogyakarta menuju Magelang misalnya, Anda bisa temukan Candi Mendut. Nah, Candi Mendut khas Candi Buddha ya. Candi Buddha biasanya bentuknya seperti ini. Candi Mendut di dalamnya bisa kita temukan Buddha raksasa ya, Buddha Vairocana yang raksasa, yang sedang bergerak. Nah, 2 bukti ini, 2 kebudayaan ini, Siwa Buddha, pada masanya, pada abad ke-8 mereka hidup berdampingan. Misalnya salah satu bukti yang bisa dikemukakan oleh beberapa arkeolog dari Universitas Indonesia seperti Prof. Agus Arismunandar, teman saya juga, dia akan bilang, oh dulu di abad ke-8 kehidupan religinya itu berdampingan antara Hindu dan Buddha, tapi belum ada penyatuan seperti yang nanti terjadi di Kejayaan Majapahit. Jadi waktu Kejayaan Majapahit, Hayam Wuruk melakukan langkah yang drastis untuk menyatukan 2 agama ini. Jadi pada awalnya kalau kita lihat di kompleks persembahyangan di Yogyakarta, ada Candi Sewu, ada Prambanan, kemudian banyak candi-candi kecilnya. Jadi itu seperti pusat, kalau di zaman dulu kalau kita bisa bayangin, di abad ke-8, di
tahun ke-800 itu adalah kompleks peribadahan. Tapi kompleks peribadahannya beda ya sama kita ya. Kalau bisa masjid sama gereja dijauhin sejauh mungkin ya mungkin. Tapi kalau di masa itu mereka sangat berdekatan tempat ibadah. Jadi dari analisa sederhana, analisa sosial yang bisa kita lihat di masyarakat itu mereka punya toleransi yang tinggi terhadap banyaknya aliran-aliran kepercayaan dan memang di masa lampau pun masyarakatnya sangat peka terhadap spiritualitas. Jadi masyarakat kita ini sering orang barat selalu bilang kita masyarakat yang mistik gitu, dengan nada innuendo yang sebenarnya meledek gitu ya, kita itu masyarakat. Tapi memang dari masa lampau nenek moyang kita itu orang-orang yang senang dengan spiritualitas, yang senang dengan peribadahan, yang senang beragama, melakukan ritus agama. Nah, selanjutnya ada masalah besar mengapa temuan dari Profesor Edi Sediawati, dan sebenarnya banyak yang menulis tapi tidak selengkap Prof. Edi Sediawati. Temuan beliau sangat penting untuk dunia, baik itu dunia filsafat, etnofilsafat maupun dunia arkeologi. Karena Siwa Buddha kalau di dunia asalnya, yaitu di India, mereka tidak bisa dipertemukan. Mereka dua hal yang sangat berbeda, sama halnya kalau kita bilang Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Yang satu lahir dari reaksi penolakan terhadap pendahulunya. Sama juga dengan Hindu dan Buddha. Misalnya di dalam penempatan sistematikanya, Hindu itu masuk sebagai astika. Kalau astika itu astika itu berarti ortodoks, otoritasnya jelas, yaitu Weda, yang dianggap disucikan itu Weda, dianggap paling benar itu sabdanya adalah sabda Weda. Sementara kalau kita lihat Buddhisme datang di akhir, hampir menjelang kejatuhan Hinduisme. Jadi Buddhisme datang untuk menolak Hindu, untuk menolak, khususnya lebih spesifiknya menolak tradisi Brahmanisme. Tradisi Brahmanisme itu dominasi pemuka agama, kaum Brahmin. Jadi ada satu kelompok elit di dalam Hinduisme yang bernama Brahmin. Dan Brahmin, tradisi Brahmin itulah yang ditolak oleh para penganut Buddha. Dan Siddhartha Gautama dulu paling tidak suka dengan aliran kepercayaan yang disebut sebagai Hindu. Dulu namanya bukan Hindu, namanya Brahmanism, yang dipuja Brahman, Tuhan. Tradisinya melakukan upacara agama, kurban dan lain sebagainya, dan mereka menerapkan sistem kasta. Nah, Siddhartha Gautama sangat menolak semua hal tersebut. Dia menolak kasta, dia menolak bahwa kebenaran itu hanya harus melalui medium atau melalui pemuka agama. Siddhartha Gautama justru mengatakan justru kebenaran itu dicapai oleh si individu, dan pembebasan itu bisa dicapai secara otonom oleh si individu. Jadi revolusi yang dilakukan oleh Buddha mengawali suatu gerakan yang bernama Buddhism. Nah, Buddhism pasca kematian Buddha dikenal sebagai Abhidhamma, berkembanglah banyak Mahayana, Hinayana atau Theravada, Tantrayana dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya kalau Anda ketemu dengan orang Buddha misalnya, kalau Anda tanya apakah Anda belajar tentang Hinduisme, mereka nggak akan pernah bilang belajar. Karena misalnya di Buddha itu dia menolak, kalau orang Hindu percaya adanya Atman, kalau Buddha menolak Atman dengan mengatakan anatta, ketiadaan Atman. Jadi tidak ada jiwa kecil yang datang dari jiwa besar, yaitu Tuhan. Jadi dia menolak semua metafisikanya. Mereka lebih percaya pada Buddha sebagai sang pencerah. Di India sendiri jarang sekali kita melihat ada percampuran antara Hindu, bukan jarang lagi ya, tapi saya rasa saya belum pernah mendengar percampuran Hindu dan Buddha, hanya di Indonesia. Jadi cerdik sekali Prof. Edi Sediawati mengatakan Siwa Buddha Tatwa. Kalau tatwa itu berarti bukan harus, tapi kepatuhan terhadap Siwa dan Buddha. Selanjutnya, ini tadi yang saya sampaikan. Dari posisi penempatan religinya saja, Hindu percaya dengan Atman, Buddha menolak Atman atau Anatta, kemudian Hindu menyembah Brahman. Kalau Buddha sering
Kalau Buddha yang kontemporer, seringkali mereka dikatakan agama Buddha. Tapi pada awalnya Buddha sebenarnya ingin mengawali gerakan yang menolak teismenya Hinduisme. Jadi justru dia ingin menolak Tuhan, tidak mau ada Tuhan, kebebasan itu datang dari si individu. Dia sebenarnya ateistik, awalnya ateistik, tapi kemudian berkembang, terjadi percampuran dengan adat setempat, dibawa ke Cina, kemudian syarat dengan mitologi, banyak dewa-dewinya juga, sekarang akhirnya di Indonesia jadi agama. Tapi pada awalnya ketika dia lahir di India, justru ingin menolak konsep Tuhan, karena buat dia Siddhartha Gautama itu tidak ingin merepotkan hal-hal yang sifatnya abstrak. Dia ingin hidup itu hidup yang sekarang ada aja. Jangan membunuh, jangan menyakiti orang lain, ahimsa, banyak berderma, melakukan metta, cinta kasih, itu udah prinsip hidup baik yang paling tinggi. Jadi dia tidak pernah mau memikirkan tentang Tuhan. Nah kemudian apa? Orang Hindu, agama Hindu meninggikan Weda. Weda itu ya sama seperti Islam yang ortodoks, Al-Quran tidak boleh diutak-atik. Tetapi beda dengan Buddha, Buddhisme justru dia menolak Weda, mengatakan bahwa justru Weda itu banyak menyimpang dari kebenaran. Sementara Hindu itu kaya dan rumit dengan ritual, Buddha itu justru tidak mau ada ritual, karena ritual itu memberatkan individu dan tidak semua orang punya uang untuk melakukan ritual. Jadi kita melihat dua tipe religi yang sangat berbeda. Tapi kenapa pertanyaannya yang timbul adalah kenapa selamat datang Oma. Terima kasih ya. Baru aja mulai nih. Baru mulai. Wah, bawa geret orang itu Pak. Mau geret orang lain nih. Selamat datang. Kuliahnya ya. Hai. Sorry ya, Bro. Jadi Jangan seperti lupa monitor ya. Tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan teman-teman semuanya, bila di India atau di tanah kelahirannya bahkan ke Sri Lanka sampai ke Cina, dua religi ini bukanlah religi yang kompatibel, tapi di Indonesia dua religi ini justru bersatu. Nah, ini yang saya rasa mendorong Profesor Edi Sediawati untuk melakukan riset yang lebih mendalam, khususnya melihat bangunannya dari bukti-bukti tertulisnya, dari tentunya dari Sutta Soma. Kenapa sih ada siwa Buddha? Kenapa sih siwa Buddha itu menyatu? Itu yang saya rasa menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau di dalam buku Profesor Edi Sediawati, sayangnya ia tidak menyebutkan tentang apa alasan filosofis dua religi ini bisa bersatu. Ada salah seorang peneliti juga dan seorang pengajar dari Universitas Hindu, profesor menempa pendidikan di India lama sekali, namanya Ida Bagus Swamba. Ida Bagus Swamba selanjutnya, Ida Bagus Swamba mengatakan bahwa jangan-jangan penyatuan dua religi ini di Indonesia bisa terjadi karena ada satu aliran, yaitu Tantrayana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Tantrayana itu? Nah, Tantrayana dari akar kata Sanskerta dari tan, yang artinya menyebar, merambah, melebar. Yang sebenarnya Tantrayana itu kalau di dalam, mungkin seperti di dalam Islam itu masuk ke ajaran sufismenya. Jadi ajaran yang justru ingin melampaui yang sifatnya ritus, yang sifatnya simbolik, gitu. Justru ingin melampaui hal-hal yang masih membutuhkan relasi dengan dunia. Dan Tantrayana ini ada di dua religi itu. Yang pertama di dalam Buddha Tantra dan Siwa Bhairava. Jadi masing-masing agama ini, baik itu Hindu maupun Buddha, memiliki tingkat esoterisnya. Tingkat esoteris ini yang dikenal sebagai semacam tingkat yang lebih filosofisnya. Karena kalau kita melihat agama Buddha dan agama Hindu di India, mereka masih sangat ritualistik. Walaupun Buddhisme awal, classical Buddhism sebenarnya ingin menghindari ritual, tetapi dalam
perkembangan yang justru Buddha, ironinya adalah Buddha tidak ingin membuat agama, tapi dia justru membuat salah satu agama terbesar di dunia. Jadi di Indonesia misalnya ini yang ditemukan oleh Ide Bagus Swamba. Ide Bagus Swamba sampaikan, oke, berarti kita harus cari, kita harus selidiki kenapa Siwa Buddha itu bisa demikian kompatibelnya di Indonesia. Selain ada intervensi politik dari raja atau kerajaan atau kebudayaan Majapahit, yang kedua adalah masing-masing penganut Hindu di Indonesia dan penganut Buddha di Indonesia bukanlah tipe penganut yang tadi yang ada di India tadi. Dia bukan penganut yang mendewakan kaum Brahmin, dia juga bukan penganut yang mendewakan ritual, tapi dia penganut yang sifatnya lebih lebih mistik, yang dikenal sebagai Tantrayana. Nah, jadi awalnya kita harus pikir kenapa sih ada gerakan Tantrayana di Indonesia, dan Tantrayana di Indonesia itu khas, sangat berbeda seperti yang saya sampaikan dengan Tantrayana dimanapun. Dengan tradisi Tantra yang ada di India, Sri Lanka, yoga di India maupun di Sri Lanka, di Indonesia sangat khas. Selanjutnya. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan di dalam makalah singkat saya. Jadi perbedaan yang sifatnya sangat tidak bisa, harusnya sangat bertentangan, dilampaui oleh para penganut Siwa Buddha melalui jembatan Tantra. Jadi terlepas dari Hindu itu sebagai astika, Buddha itu sebagai nastika yang tadi saya sampaikan, yang satu ortodoks, yang satu heterodoks, kemudian bagaimana Tantra itu lebih kepada penekanan pada si tubuh yang menjadi kuil atau tempat ibadah. Misalnya begini, kalau di dalam Hindu di India, mereka masih menekankan pada seorang pemuka agama yang memberkati pemberian atau memberkati sesaji, kemudian diberikan kepada dewata. Itu menjadi warna utama dari Hinduisme. Sementara kalau di Buddha juga lebih menekankan kepada ritus-ritusnya sendiri. Tapi misalnya Tantrayana yang ada di Nusantara justru ingin melampaui ritus-ritus dan meninggalkan relasinya dengan yang duniawi. Akhirnya apa itu Tantrayana? Ya, Tantrayana lebih menekankan pada satu penyatuan atau menggunakan tubuh. Jadi Tantrayana itu masuk sebagai bagian dari yoga. Kalau yoga itu lebih ke pembahasan, lebih kepada pembahasan tentang ini, lebih pada pembahasan, lebih tentang pembahasan bagaimana mencapai pencerahan melalui tubuh. Tradisi pemikiran India mengatakan bahwa ada bermacam-macam cara untuk mencapai pencerahan. Pada tahap yang paling rendah disebut sebagai karma yoga. Karma yoga itu melakukan tindakan sehari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Melakukan, ya nggak usah baca Weda deh, nggak usah baca kitab suci, yang penting berbuat baik aja. Itu karma yoga. Lalu ada jnana yoga bagi kaum ilmuwan atau pemikir atau pakar agama, misalnya mereka mencari pencerahan melalui teks. Ada juga bhakti yoga. Bhakti yoga mendapatkan pencerahan melalui ibadah, sembahyang ke kuil, ke pura, ke rumah ibadah, seperti itu. Tapi tipe yang paling susah, perjalanan yang paling sulit untuk ditempuh atau yang disebut sebagai raja yoga, yang kedudukannya tinggi adalah yoga dengan tubuh. Nah, ini yang dimaksud oleh Tantrayana, bahwa kita melakukan ritual sehari-hari itu masih tingkat yang lebih mudah, intermediate lah. Bersembahyang menggunakan simbol itu kan buat di dalam agama itu menyederhanakan untuk umat. Tetapi tingkat yang lebih susah, yang lebih individual,
yang lebih filosofis itu adalah yang disebut sebagai Raja Yoga, di mana yang diatur adalah pikiran. Tubuh tidak lagi digunakan, tubuh tidak lagi sebagai penghalang pembebasan dari jiwa, tapi justru melalui tubuh mencapai pencerahan. Jadi di tahap yang lebih bawah, tubuh itu dianggap sebagai beban, sebagai tubuh itu dianggap banyak dosanya, derita, sumber nafsu. Tapi kalau sudah sampai pada tahap yoga, tubuh justru menjadi alat untuk mencapai pencerahan. Nah, kurang lebih Tantrayana menekankan bagaimana tubuh itu dilatih untuk mencapai pencerahan. Jadi bagaimana mencapai penyatuan dengan Tuhan justru melalui tubuh. Ya kalau saya bilang pikiran kan yang dimaksud ya tubuh juga kan. Kecuali di sini ada orang yang membedakan pikiran dengan tubuh. Karena untuk Tantrayana tubuh dan kalau bicara tentang pikiran ya bicara tentang tubuh. Berbeda dengan Hinduisme yang lebih ortodoks yang sangat membedakan tubuh dengan pikiran. Tubuh itu maya misalnya. Tubuh itu ilusi, tubuh itu bisa menyebabkan penyimpangan misalnya. Kalau Hindu yang sangat ortodoks. Kalau Tantrayana justru tidak memandang seperti, justru tubuh dimungkinkan ada karena ia menjadi instrumen untuk mencapai pencerahan. Nah, salah satu teorinya yang digunakan misalnya yang ada di dalam Tantra Loka adalah Pancamakara atau 5 disiplin untuk mencapai pembebasan. Lagi-lagi kalau saya bicara tentang Tantrayana, meskipun Tantrayana punya bagian filsafat, selebihnya adalah praktik. Kalau Anda baca Gupta, Tantra Lokanya dari Gupta, ya isinya praktik. Isinya membaca mantra, fokus melihat yantra. Yantra itu yang tadi ya mas, yang itu yantra namanya. Melihat mandala atau yantra, memusatkan pikiran untuk mencapai pusatnya, melatih pikiran untuk mengendalikan pikiran agar dia tidak liar, dia tidak terikat dengan duniawi. Itu sebenarnya praktik kan, namanya praktik. Jadi tantra ada bagian filosofisnya, tetapi selebihnya tantra adalah praktik. Sederhananya menurut saya. Lanjutnya ya. Nah, seperti yang ada di dalam Tantra Loka ini. Dunia bukan ilusi ataupun dia jadi mepet-mepet gini ya Mas Toyo ya. Dari PPTX ke PPT kali ini. Dunia bukanlah ilusi ataupun dunia yang real, namun dunia adalah pancaran dari siwa. Karena tantra dekat dengan lebih pada pembahasan tentang Shivaism. Jadi perdebatan ini kenapa sih saya bilang tadi yang saya sampaikan dunia bukan ilusi atau dunia yang sesungguhnya. Jadi ada perdebatan besar di dalam pandangan kosmologisnya Hindu bahwa dunia itu antara dia ilusi atau palsu atau dia itu dunia yang materialistik seperti yang disampaikan oleh Sarwaka. Jadi ada kaum yang menolak Weda bernama kaum Sarwaka. Kaum Sarwaka itu anti sekali sama Hindu, justru mengatakan ya nggak ada lagi di luar dari dunia ini, nggak ada lagi yang namanya Tuhan, apalagi Weda itu semua salah, Weda itu buruk, justru menyiksa manusia dengan informasi tidak benar. Dia mengatakan bahwa dunia materi adalah dunia yang sesungguhnya. Jadi kita melihat dua tipe pandangan tentang dunia. Yang satu mengatakan bahwa dunia itu ilusi, yang nyata hanya Tuhan. Sementara yang satu mengatakan Tuhan itu tidak ada, ateistik, dan yang ada hanyalah materi. Nah, perdebatan besar filsafat India sebenarnya Tantrayana tidak ingin masuk ke dalam perdebatan itu. Justru dia mengatakan dunia itu bukan ilusi, juga bukan yang sesungguh-sungguhnya, tetapi dunia adalah sinar atau prakash kalau di dalam bahasa Sanskerta. Jadi sinar itu maksudnya apa? Kalau kita menilik